sedang tidak baik-baik saja. Bahwa sekarang di Nusantara setelah sekian lamanya hampir 200 tahun ditipu oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan menginjak-injak keturunan Nabi yang asli, yaitu keturunan Kesultanan Kerajaan Nusantara dan juga Tah Wali Songo. Mereka ternyata tidak terbukti secara pustaka maupun genetika. Mereka cacat sejarah. Mereka adalah Bani Alawi yang mengaku keturunan dari Ubaidillah, Alawi bin Ubaidillah dari Yaman, yang didatangkan oleh 100% kapal Belanda, dan mereka bekerja ikut Belanda, mendapatkan tanah, gaji, pekerjaan, bahkan menjadi muftinya Belanda. Ketika keluarganya Mama Gufron mengobarkan geger Cilegon, melakukan pemberontakan, Banten tidak pernah menyerah kepada siapapun. Banten selalu mengobarkan perlawanan sepanjang sejarah Republik Indonesia, sepanjang sejarah Nusantara, sejak zaman sebelumnya hingga akhir zaman Jepang, hingga revolusi kemerdekaan. Banten selalu hadir, dan kami bangga berbahagia bisa sowan, bisa mengenyam ilmu, bisa mendapatkan barokah dari keturunan Banten yang mulia ini, Mama Gufron. Ketika keturunan Banten mengobarkan perang Sabil, perang jihad, geger Cilegon, Banten bangkit melawan Belanda. Mufti Batavia, muftinya Belanda Usman bin Yahya, justru mengharamkan memberontak pada Belanda. Biadab saudara-saudara, ini harus dikoreksi oleh sejarah. Ini Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Pak Alawi? Mereka tidak tampak batang hidungnya. Bahkan ketika 6 tahun kemudian baru sadar, pemuda-pemuda Al-Irsyad golongan Arab lainnya yang merasa tersisih dari pergaulan pemuda Indonesia mengajak untuk melakukan kongres pemuda Arab, khusus Arab. Di situ sempat batal karena Pak Alawi tidak terima ketika kemudian sesama Arab mengatakan kita harus menyebut sebagai saudara. Mereka tidak terima, hampir batal. Telat 6 tahun, 1934 mereka baru mendukung Sumpah Pemuda. Di mana mereka zaman Jepang? Di mana mereka pada peristiwa 10 November? Di mana mereka ketika agresi 1 dan 2 militer dari Belanda? Di mana mereka ketika menjadi peristiwa pemberontakan PKI? Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian sekarang mereka mengklaim merah putih dari Habib Fulan, lagu kemerdekaan dari Habib Fulan, tanggal kemerdekaan dari Habib Fulan, bahkan rumah proklamasi dari mereka. PNKB dari Jawa Timur, gatel. Luar. Saya terpengaruh oleh semangat dari Mama Gufron. Mama Gufron yang sepuh begini saja, jangankan Mbak Alawi, malaikat saja mau dimarahi sama beliau. Malaikat saja mau dimarahi untuk mubahala dengan Mbak Alawi. Kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Gufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Gufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Saya tadi membaca kitab-kitab beliau, membaca manuskrip-manuskrip beliau. Beliau luar biasa. Beliau sudah lama mengingatkan bahayanya Pak Alawi ini. Kami ini pemula. Saya Kiai Umat, Gus Suat Pleret dan semua ini baru pemula. Mantan-mantan muhibbin yang dulu tertipu. Tapi kalau Mama Gufron tidak pernah tertipu. Seorang waliullah tidak mudah dikelabui oleh apapun. Allah selalu menjaganya, Allah selalu membuatnya gembira, tidak pernah bersedih, tidak pernah ragu, selalu memperoleh petunjuk. Setiap detiknya selalu ingat sama Allah. Kalau setiap detiknya selalu ingat sama Allah, para waliullah ini, bagaimana mungkin mereka bisa ketipu sama Yahudi yang mengaku cucu Nabi? Inilah Mama Gufron, saudara-saudara sekalian. Jadi Mama Gufron sejak dulu tahu, sadar dan mengerti bahwa Bani Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau siap mengajak bermubahala, sumpah dengan risiko kematian kalau sampai ada Bani Alawi yang berani untuk kepada beliau. Tapi tugas kami bukan itu. Tugas kami harus mengajak kaum milenial berpikir sehat dengan basis ilmu pengetahuan, basis data, basis hal-hal yang bisa dilogika dengan jelas. Apa itu? Kajian kitab nasab, kajian sejarah,
isbat internasional dari narkoba dan tes DNA. Oke. Itu kerjaannya Yuya, dukunnya Fir'aun. Yuya itu sekelas one team press, saudara-saudara. Biasanya minta disowani, sekarang hadir di deklarasi. Aduh, saking takutnya rungkat, saudara-saudara. Baik, ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Sebenarnya Pak Alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Pak Alawi dari gen Yahudi, itu benar atau tidak? Sekarang gini, tes DNA, berarti kan hubungannya dengan tes DNA ya. Jadi secara genetik saya pernah menyampaikan, dan ini menjadi caption yang viral, bahwa kita bisa memanipulasi catatan manusia, kitab nasab, sejarah, dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Pak Alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab. Keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Nah, Arab hati kena. Jadi gitu, itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa, Bani Hasim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G, G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Lah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode, yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita, dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah buyut kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Itu. Nah, dari kajian genetik kromosom Y, haplogrup G ini ditemukan PF3296. Grup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303, ada macam-macam ke bawah, dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewisdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgaf dan Jamalul Lail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas, itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hasim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli. Yahudi yang J1 ada, yang keturunan dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, harus J1, dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam
pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina, dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut Philip Koestler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia. Kaukasia ini adalah Asia Tengah, tempat paling basah, tempat paling kaya karena jalur perdagangan dari Asia Tenggara. Ini di luar navigasi laut ya, dari Asia Tenggara, dari Cina melalui celah di antara Nepal, Tibet, India dan Cina itu masuk ke Asia Tengah, ke Eropa sampai ke Timur Tengah dan lain. Jadi di situ jantung perdagangan dunia. Di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada linknya, ada, bisa di-share nanti. Bangsa Khazar ini karena takut diserbu sama Nabi Sulaiman, the Great Solomon, mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman, ya, bisa bahasa hewan, insya Allah, bahasa angin, bahasa apa, insya Allah bisa, Bufron. Saya belum waktunya belajar. Nanti dikira monyet beneran saya nanti. Jadi ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi. Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi, mereka memang gitu. Kalau kepepet mereka mengatakan, hei Wali Songo, aku saudaramu. Hei Kiai Fulan, aku muhibunmu, kakek ente dulu belajar sama kakek Ana. Jadi mereka begitu, mereka pinter sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria. Ibu kotanya namanya apa? Ini orang Jawa nggak pantas ngomong ini. Ibu kotanya namanya Itil. Loh, hak ini ada ini. Ada jelas ini. Nggak bohong saya. Ibu kotanya namanya Itil, kerajaannya Khazaria. Itu jelas ini. Ini bukan porno ya. Mohon maaf. Ngapunten nih, bukan porno. Namanya jelas, namanya Itil, ibu kotanya Khazaria. Saya ulang-ulang. Jadi kalau penjahat kelamin ya wajar lah. Jadi gitu. Itil, ITIL. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil, nah, gitu. Atil atau Itil, itu ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain. Akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah, ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana?